otoritarian atau makin otokratik, dia juga mengalami atau berada di kelompok eh, indeks korupsi yang sama gitu. Nah, dan ini sepertinya jadi lagi-lagi Indonesia tidak sendirian gitu ya. Indonesia bersama dengan negara-negara seperti Burkina Faso di Afrika atau Libya, Myanmar dan untuk yang wilayah di Asia gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang di sini ini nih yang paling bisa kelihatan bahwa bagaimana tadi statement kaitan antara demokrasi dengan tingkat korupsi. Itu kelihatan dari data ini gitu. Eh, di saat tahun-tahun awal kita saya nggak sempat mencari data di awal-awal 2000-an bagaimana skor CPI Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita pakai statement atau bangun argumen ini, maka kita bisa menduga mungkin Liga Indonesia bukan di liga yang bawah seperti sekarang. Jadi ada tren global. Nah, yang juga mau saya bilang itu pertanyaannya kan sekali lagi secara global ya. Nanti saya akan langsung fokus ke Indonesia. Apakah dunia semakin otoriter dan semakin korup gitu? Karena pada saat yang sama em, tingkat inequality ya tingkat ketidakadilan Oxfam baru aja menerbitkan publikasi yang juga menunjukkan bahwa tingkat eh, ketimpangan dunia ini sudah semakin semakin jelek gitu. Semakin tinggi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin dan itu juga kita temukan di Indonesia gitu. Nah, ini kan jadi bikin sedih kan bahwa ternyata di tengah polikrisis yang kita sekarang sedang alami di Indonesia baik di Indonesia maupun di secara global itu jangan-jangan juga punya akar pada korupsi gitu. Bagaimana aturan main yang tadi juga disebutkan oleh Mas Danang, lembaga peradilan, lembaga apa namanya seperti KPK gitu, itu tidak lagi mendapatkan prioritas gitu. Dan itu jadi sangat sangat gloomy banget kan global ini dan Indonesia termasuk di dalamnya gitu dalam pola yang semakin global semakin apa namanya suram ini gitu dan memang tetap kita bisa melihat bahwa dari CPI apa namanya ranking CPI negara-negara yang stabil demokrasinya seperti di Skandinavia termasuk Denmark dan kalau di Asia termasuk Singapura itu eh, apa namanya makin minim rendah gitu tingkat korupsinya. Nah, saya juga mau bilang bahwa yang kita sebutkan penyempitan ruang global, penyempitan ruang publik ini juga berlangsung secara global. Tren bagaimana eh, indikator-indikator terus menurun gitu ya, eh, itu semuanya merujuk pada soal ruang sipil. Ini juga saya ambil dari VDEM datanya, tapi top declining indicators itu di antara 10 tahun 14 sampai 24 itu lima pertamanya itu adalah soal ruang sipil gitu. Yang pertama misalnya pemerintah mensensor media, kebebasan akademik dan kebebasan kultural yang disikat gitu ya, represi CSO, harassment terhadap jurnalis, itu semua yang tadi kita diskusikan. Dan ini adalah lagi-lagi tren global yang kelihatan gitu polanya bahwa ke 4 poin, 5 poin inilah yang sebenarnya menjadi penanda bahwa ruang publik itu makin makin terbatas gitu. Baik secara global maupun yang saya akan secara spesifikasikan sejak di Indonesia. Nah, em, jadi ini sekedar mengulang aja bahwa ya memang Indonesia dari waktu ke waktu mulai 2009 sampai sekarang itu terus turun gitu ya kualitas demokrasinya. Eh, Teman-teman pasti sudah mengikuti banget ya soal soal beginian gitu ya. Tinggal labelnya aja yang namanya yang berbeda. Ada declining, ada setback, ada illiberal, macam-macam. Dan terakhir kalau kayak di Widem melabelnya sebagai autokrasi gitu. Eh, jadi dia lebih kompleks daripada otoritarian karena dia menyangkut dimensi di mana proses menjadi otoritarian itu berlangsung. Yang ironisnya berlangsung di saat di periode demokrasi gitu. Jadi banyak kali negara-negara yang mau awalnya mulai demokrasi sekarang itu menjadi menuju otokrasi gitu. Dan jumlahnya jumlah yang sangat signifikan. Dan makin sedikit yang memulai atau makin sedikit semua negara-negara ini menjadi otokrasi di saat demokratis gitu, di saat era demokrasi. Itu yang termasuk yang dialami Indonesia gitu ya. Eh, proses pelan-pelan yang terjadi mulai periode kedua Presiden Joko Widodo sampai sekarang kita memetik hasilnya, itu adalah proses-proses bagaimana penyempitan ruang publik salah satunya dan penurunan kualitas demokrasi secara umum itu terjadi gitu. Dan yang paling apa ya, yang paling clear adalah bagaimana kelembagaan demokrasi itu kemudian mau disalahgunakan gitu. Jadi tetap ada aturannya tapi isinya nggak jelas.
Tetap ada KPK, tapi KPK-nya kemudian dipangkas kewenangannya. Tetap ada MK, tapi sekarang ketuanya diambil dari mereka sendiri. Sehingga substantif demokrasi atau substantif participation itu memang yang paling diserang dalam proses penurunan kualitas demokrasi ini. Nah, saya mau juga menjelasin ini soal civic space dan pembungkaman ini. Jadi ini data yang saya ambil dari Blima Detoni Supriyatma yang mendeteksi atau memetakan gitu ya, tuh apa demonstrasi Indonesia dari secara per minggu ya, mulai tahun Oktober 2024 itu aksi Indonesia gelap ya, Pak Indonesia Darurat itu sampai puncaknya 25 Agustus yang kita tahu semua berakhir pada penangkapan para aktivis. Dan ini adalah bentuk dari bagaimana civic space itu dibatasi gitu. Padahal civic space ada apa namanya? Civic space adalah salah satu pilar demokrasi. Civic space adalah ruang di mana demokrasi itu bekerja. Karena dia memberi jaminan pada ekspresi, pada ruang ekspresi warga negara, freedom of expression dan freedom to associate, membangun asosiasi gitu, atau membangun atau barang-barang melakukan inisiatif secara kolektif. Tapi ujungnya ditangkap gitu. Dan kita sekarang sedang melihat betapa proses-proses pengadilan masih berlangsung, tapi sekaligus juga memberikan pesan teror gitu pada para aktivis, para pegiat, agar jadi presiden ya kalau pada aktif kayak begini, inilah akan menjadi hasil gitu. Artinya ancaman ini serius gitu. Dan ketika kita ngomong ancaman pada civic space ini serius, maka pada gilirannya dia juga akan membawa dampak pada korupsi. Nggak ada yang lagi akan ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, publik cerewet, publik berisik gitu ya. Sebagaimana esensi demokrasi itu harus berisik gitu. Itu udah ketakutan gitu. Artinya ini memang ada proses pembungkaman yang secara sistematis terjadi. Dan kita bisa melihatnya secara kasat mata gitu ya. Dari apa yang sekarang ini kita kita saksikan gitu. Nah, jadi saya mau bilang kita kayaknya agendanya memang harus mendorong mendorong lagi, mau memastikan mencari cara ruang sipil sebagai alat kontrol bagi pemerintah dan kemudian salah satunya bagi demokrasi itu tetap kita bisa jaga. Semoga nanti Bang Usman Hamid bisa banyak bicara soal ini gitu ya. Tapi ini secara normatif gitu, dan secara normatif itu yang perlu kita eh, upayakan, dan secara praktis memang kita sebagai warga negara perlu ambil peran gitu dalam ambil bagian dari tetap apa ya mencari celah gitu bagaimana di tengah kriminalisasi aktivis, di tengah tekanan terhadap civic space, eh, ruang-ruang itu tetap tetap kita bisa ciptakan sebagai kecil apapun gitu, sambil terus berjejaring dan berkonsolidasi dan bersolidaritas. Karena kalau ini nggak didorong, karena orang menganggapnya ini bukan tugas saya dan bukan menjadi bagian dari concern, itu akan pelan-pelan sebagaimana proses autokrasi yang matinya demokrasi, itu juga akan pelan-pelan menuju matinya civic space gitu. Karena itu ini memang jadi penting banget. Saya senang sekali CPI TI tahun ini membahas CPI dalam konteks mengkontekskannya, menyambungkannya dengan ruang sipil, karena memang ini jadi tahanan terakhir masyarakat sipil untuk bisa menjadi bagian dari uh, upaya mengkontrol uh, korupsi gitu. Saya kira itu aja sih Mbak Iza, saya kembalikan. Saya cuman tadi iseng googling gitu, kalau kita kata kunci kriminalisasi aktivis, maka banyak sekali yang muncul eh, apa namanya proses-proses bagaimana intimidasi, bagaimana praktek-praktek upaya melawan atau menghentikan itu banyak. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Linda. Tadi beberapa data yang kemudian dikemukakan begitu ya. Tentu ini menjadi eh, valid bahwa CPI Indonesia hari ini ya skornya 34 begitu ya. Data-data yang kemudian disampaikan oleh Mbak Linda. Dia juga tadi sebetulnya menyampaikan tren yang kemudian semakin otoriter, dan juga kita melihat begitu ya bahwa ada represi terhadap CSO, kemudian kriminalisasi, dan juga perenggutan kebebasan akademik begitu ya. Dan juga ini yang menjadi penting gitu ya, bahwa kita harus terus menekan ruang sipil kita adalah salah satu alat kontrol yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Dan ini nanti harapannya bisa dibahas lebih banyak oleh Mas Usman ya, dari segi itu. Sebelum itu mungkin saya izin menyampaikan kepada Ibu Bapak rekan sekalian, jika nanti di sesi tanggapan selesai akan ada sesi tanya jawab.
Ibu Bapak sekalian dapat mengetikkan di kolom Q&A ataupun nanti di sesi tanya jawab bisa raise hand begitu ya. Raise hand untuk kemudian menyampaikan sendiri kepada seluruh penanggap maupun pembicara atau pemapar pada hari ini, ataupun di kolom Q&A nanti akan kita bantu untuk sampaikan gitu ya kepada seluruh penanggap. Mungkin itu. Dan juga kemudian saya izin mengundang Mas Usman Hamid. Beliau adalah aktivis hak asasi manusia dan juga sebagai Direktur Amnesty Internasional. Tentu kita tahu Mas Usman, hari-hari ini adalah akses bantuan hukum terhadap warga miskin semakin sempit, diskriminasi terhadap penegakan hukum, dan juga militerisasi, impunitas kepada aparat, dan juga ini efeknya sangat banyak, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Linda ya, ruang-ruang kita semakin sempit. Izin Mas Usman, jika sudah terhubung, dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Sudah. Siap, silakan Mas Usman. Oke, terima kasih banyak. Oke, selamat siang teman-teman semua, dan tentu saja pertama saya ucapkan selamat buat tim Transparansi Internasional Indonesia yang merilis indeks persepsi korupsi untuk Indonesia dengan komparasi sejumlah negara, baik itu di tingkat global maupun di tingkat regional. Dan ini satu persepsi korupsi yang saya kira ditunggu banyak kalangan. Mudah-mudahan bisa memberi semacam penerangan terhadap situasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa temuan ini tidak mengejutkan dan sudah bisa diduga jika kinerja Indonesia dipersepsikan lebih buruk dalam pemberantasan korupsi. Dan juga bila dikaitkan dengan perlindungan kebebasan sipil maupun juga akses peradilan yang ketiganya dalam paparan Bung Didi tadi tidak bisa dipisahkan, bahkan saling terkait. Saya cukup miris melihat Indonesia hanya setara dengan Laos dan berada di bawah Vietnam, berada di bawah Malaysia, apalagi Singapura. Bahkan berada di bawah negara baru, Timor Leste, yang dulu sempat menjadi salah satu provinsi terkorup dan termiskin di Indonesia. Indonesia hanya setara dengan Bosnia, negara yang hancur pada 1990-an, setara dengan Nepal yang tahun lalu mengalami kekacauan sosial politik akibat mengakarnya praktik korupsi. Nah, temuan indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional ini harus dijadikan semacam otokritik dan juga bahan evaluasi yang serius bagi Indonesia di dalam membenahi pemberantasan korupsi, kemunduran demokrasi, dan juga kemandirian peradilan. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tanggapan saya tentang hubungan-hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi. Saya setuju bahwa demokrasi adalah satu sistem pemerintahan yang dipercaya bisa mengontrol korupsi dan melindungi hak asasi. Kesimpulan TI tadi kita dengar sama-sama adalah kesimpulan yang saya kira masuk akal, yaitu bahwa demokrasi yang kuat akan lebih mengontrol korupsi dengan lebih kuat dibandingkan dengan negara yang tidak demokrasi gitu, atau negara yang demokrasinya cacat. Dan ini menyiratkan bahwa demokrasi yang kuat memiliki mekanisme kontrol dalam mencegah dan memberantas korupsi, termasuk melindungi hak asasi manusia. Kalau indeks persepsi korupsinya memburuk, artinya demokrasi Indonesia memburuk. Dan dengan demikian pelanggaran hak asasi manusia meningkat. Atau sebaliknya, perlindungan hak asasi manusia mengalami kemerosotan. Nah, indeks TI ini menunjukkan satu kemunduran demokrasi yang saya kira kembali memprihatinkan ya. Karena demokrasi Indonesia dalam pemberantasan korupsi misalnya tidak lagi kuat. Tidak lagi kuat dalam menekan korupsi gitu ya. Salah satunya karena saya kira penyelenggaraan negara atau kekuasaan negara tidak lagi
dibagi secara efektif gitu ya, kecuali di atas kertas gitu. Secara de facto tidak ada lagi sebenarnya pembagian kekuasaan yang efektif antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu. Tidak ada satu fungsi-fungsi yang maksimal yang saling mengontrol untuk menekan korupsi, kolusi, dan jangan lupa nepotisme yang belakangan ini semakin menguat. Nah, yang terbaru adalah pengangkatan keponakan presiden sebagai wakil gubernur Bank Sentral. Bentar lagi mungkin ada pengangkatan keponakan presiden kembali untuk menjadi misalnya menteri luar negeri gitu ya. Dan ini adalah fenomena nepotisme susulan yang dirasakan di era pemerintahan Jokowi, di mana Mahkamah Konstitusi, ya, lembaga yudikatif, lembaga yang seharusnya merdeka dari pengaruh eksekutif, justru merubah aturan pemilu sehingga pemilu tidak lagi berintegritas hanya untuk meloloskan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan anak kandung dari Presiden yang berkuasa untuk mendapatkan jabatan tinggi wakil presiden. Jadi tidak ada lagi pembagian itu, dan di tingkat pemerintahan tidak ada lagi pengawasan yang ketat bagi para pejabat publik, sehingga di dalam praktiknya kesempatan untuk tidak melakukan koruptif itu atau tindakan koruptif itu tidak berkurang. Nah, yang kedua, demokrasi yang kuat yang tadi disampaikan oleh Bung Didi juga menarik. Demokrasi yang kuat diasumsikan memiliki ruang sipil yang kuat gitu ya. Dan ini ternyata selaras dengan sumber-sumber indeks yang dirujuk oleh Transparansi Internasional, mulai dari Civicus sampai dengan Varieties of Democracy Index gitu, atau Rule of Law Index, yang nanti sangat berhubungan dengan poin saya ketiga, yaitu tentang akses peradilan. Nah, untuk akses kebebasan untuk protes, untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan kritik, kelihatan sekali bahwa demokrasi yang ruang sipilnya kuat, maka skor IPK-nya membaik ya. Tadi kita dengarkan perbandingan negara-negara lain. Negara-negara dengan ruang sipil yang kuat cenderung memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih tinggi. Maksudnya tidak korup begitu ya. Karena kenapa? Karena warga memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan katakanlah laporan-laporan tentang praktek korupsi, tindakan korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban publik gitu ya. Tapi kalau dikriminalisasi justru sebaliknya. Kriminalisasi adalah cermin dari demokrasi yang merosot atau demokrasi yang cacat yang memiliki konsekuensi sebaliknya. Jadi negara yang ruang sipilnya direpresi, maka skor IPK-nya seperti tadi dikatakan rendah, semakin cenderung korup gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada ruang sipil gitu ya. Tadi dikatakan beberapa negara yang tidak ada ruang sipil itu bahkan sampai 30, menunjukkan bahwa represi terhadap ruang sipil dapat menyebabkan penurunan skor indeks persepsi korupsi gitu. Dan ketika masyarakat tidak memiliki akses untuk melaporkan tindakan korupsi atau takut akan retaliasi, pembalasan gitu ya, rumahnya dibakar seperti jurnalis di Sumatera gitu ya, atau aktivis lingkungan Walhi di Lombok yang juga rumahnya dibakar, kendaraannya dibakar gitu. Maka kalau tidak ada kesempatan yang bebas untuk melaporkan tindakan korupsi, maka korupsi dapat berkembang tanpa kontrol gitu. Demikian pula nepotisme yang hari-hari ini semakin tanpa kontrol. Ketiga, demokrasi yang kuat juga memungkinkan akses yang lebih luas kepada peradilan ya. Tadi indeks Rule of Law World Justice Project juga diperlihatkan bahwa demokrasi yang kuat dan negara dengan tingkat korupsi yang rendah membuat orang lebih mudah akses keadilan, peradilan. Tadi kata Bung Didi, keadilan bisa diperoleh tanpa ada keharusan untuk menjadi viral terlebih dahulu gitu. Ini berarti bahwa masyarakat dapat mencari keadilan tanpa harus menunggu kasusnya viral di media sosial gitu ya. Dengan kata lain, demokrasi yang kuat dan ruang sipil yang luas merupakan faktor yang penting di dalam mengontrol korupsi. Jadi kalau pemerintah mengklaim tengah memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, pada saat yang sama meningkatkan represi, pada saat yang sama misalnya mendisfungsikan lembaga-lembaga akuntabilitas dan kontrol, itu namanya omon-omon pemberantasan korupsi gitu ya. Tadi Bung Danang dengan baik menjelaskan bahwa ternyata di era yang cashless seperti ini, Kejaksaan Agung justru memperlihatkan suatu paradoks gitu ya, menunjukkan seolah-olah
tengah memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dengan menghadirkan tumpukan uang rupiah dalam bentuk cash, dolar dalam bentuk cash dan seterusnya yang ternyata pinjaman dari bank. Jadi pemberantasan korupsi di sana menjadi semacam teater, menjadi semacam panggung pertunjukan. Pertunjukan untuk sekedar menunjukkan supremasi kejaksaan di dalam memberantas korupsi. Supremasi dirinya pada yang lain, pada KPK misalnya, atau pada lembaga-lembaga yang lain. Jadi pemberantasan korupsi bukan sebuah proses pemberantasan korupsi yang sejati atau untuk menghadirkan keadilan, membersihkan negara dari praktek-praktek kleptokrasi, melainkan justru sebagai alat untuk menekan lawan politik dan untuk berkompetisi meraih supremasi di dalam pemberantasan korupsi gitu. Jadi eh, saya kira em, demokrasi memungkinkan pengawasan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan akses ke peradilan, sehingga mengurangi kesempatan bagi korupsi untuk bisa berkembang. Gitu ya. Saya kira dengan memperkuat demokrasi, ruang sipil, dan akses peradilan, maka seharusnya Indonesia bisa selamat dari kegelapan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, terakhir saya ingin mengapresiasi sekali lagi penurunan indeks korupsi ini sebenarnya eh, bukan karena tren global. Saya kira benar bahwa di tingkat global seperti tadi ditemukan memperlihatkan kemerosotan pemberantasan korupsi di tingkat global yaitu 1 poin. Tapi jangan lupa dalam temuan tadi juga di tingkat regional Asia Pasifik misalnya justru mengalami kenaikan poin gitu ya. Dengan kata lain, kalau dikatakan Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi karena tren global, mengalami penurunan indeks korupsi karena tren global, saya kira pandangan itu terlalu menyederhanakan masalah, terlalu menyamaratakan keadaan gitu ya. Karena keadaannya jauh lebih kompleks dari yang kita bisa lihat di tingkat global gitu ya. Apalagi ada fakta yang juga berkata lain, misalnya fakta di tingkat Asia Pasifik ada kenaikan gitu ya. Dengan kata lain, kenaikan di tingkat Asia Pasifik itu menggugurkan argumen bahwa Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi, mengalami kemerosotan pemberantasan korupsi karena tren global. Jadi saya kira pandangan itu lemah gitu ya. Lalu apa sebab-sebab di tingkat lokal kalau memang bukan karena faktor global? Dalam pandangan saya setidaknya ada 5 sampai 6 sebab. Yang pertama adalah korupsi sudah terlanjur bersifat melembaga. Hampir tidak ada pejabat tinggi yang sepenuhnya bersih, baik itu elit politik, petinggi birokrasi, pimpinan penegak hukum, semuanya rentan pada kasus korupsi. Kalau ada orang tanya kepada saya, misalnya sebagai pengacara, bisakah mengurus kasus pidana kepada kepolisian? Bisa, saya katakan begitu. Tapi kalau saya katakan tidak perlu uang, banyak orang tidak percaya. Orang masih percaya bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat terlembaga. Gitu. Yang kedua adalah sebabnya adanya politisasi penegakan hukum. Ya, penegakan hukum ini dipolitisir untuk menekan lawan politik, mengendalikan lawan politik, gitu ya, menekan oposisi, gitu ya. Termasuk menguntungkan kelembagaan tertentu untuk menegakkan supremasi dirinya dalam pemberantasan korupsi, seperti dalam kasus Nadiem misalnya. Yang ketiga adalah lembaga independen KPK dulu dianggap sebagai ancaman, baik itu ancaman pembangunan, ancaman investasi, bahkan ancaman pluralisme, gitu ya. Sesuatu yang sangat dikarang-karang oleh orang-orang yang melemahkan KPK di tahun-tahun periode awal Jokowi maupun di periode kedua dari kepresidenan Jokowi. Yang keempat adalah faktor yang mungkin bisa dikatakan bersifat agensial gitu, yaitu politisasi KPK pada tahun 2014-15 sampai dengan 2019 melalui undang-undang revisi KPK. Itu saya kira jadi noda paling tidak dalam sudut pandang para pegiat pemberantasan korupsi gitu ya. Lalu yang kelima adalah dinamika koalisi pemerintahan. Jadi faktor koalisi pemerintahan itu terbentuk lebih karena kartelisasi politik yang masih ada, masih melekat di dalam praktek berpolitik di Indonesia. Sehingga berkompetisi itu hanya pada tingkat kampanye saja, pemilihan umum, tapi setelah itu yang terjadi adalah pembagian kue-kue kekuasaan. Tidak peduli lagi pada azas-azas penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi pelanggaran hak asasi. Dan yang terakhir saya kira
sikap presiden sendiri dan sikap dari legislatif sendiri yang cenderung anti pada pemberantasan korupsi gitu. Nah, sebab-sebab inilah yang menurut saya menjelaskan mengapa penurunan kemerosotan demokrasi di Indonesia, pemberantasan korupsi di Indonesia, kebebasan sipil di Indonesia, dan juga akses pada peradilan yang adil di Indonesia merosot tajam bukan karena tren global, melainkan karena faktor di tingkat lokal itu sendiri. Mungkin demikian dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Iza. Ya, terima kasih banyak Mas Usman atas tanggapannya begitu ya, bahwa memang tadi disampaikan Mas Usman, ternyata demokrasi di Indonesia tidak lagi kuat ya untuk kemudian memberantas korupsi. Ada pembagian kue kekuasaan, kemudian juga korupsi akhirnya melembaga dan juga politisasi di penegakan hukum kita. Tentu ini menjadi salah satu catatan penting sebetulnya kenapa kemudian CPI kita kalau nggak turun ya stagnan. Kalaupun naik cuma 1 atau 2 poin begitu ya. Justru bukan karena kondisi di global, tapi memang kondisi yang di tingkat lokal kita yang kemudian membuat skor kita seperti ini. Kemudian tadi yang sudah beberapa kali disebut begitu ya, bahwa penegakan hukum kita sangat mengkhawatirkan gitu ya. Korupsi juga melibatkan penegak hukum, bahkan hakim gitu ya. Kemudian ada fenomena pemberian amnesti, abolisi untuk koruptor dan juga tentunya melemahnya lembaga otoritas pengawasan. Kemudian institusi pengawasan yang ada di Indonesia terus-menerus dilemahkan. Untuk itu saya mengundang Mas Zainal Arifin Mukhtar atau akrab disebut Mas Uceng begitu ya. Beliau adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Semoga Mas Uceng nanti banyak memberikan tanggapan gitu ya, khususnya di penegakan hukum kita dan juga ngomong-ngomong tadi soal korupsi-kolusi dan juga nepotisme yang kemudian semakin mengakar. Silakan Mas Uceng. Oke, suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Mas. Terdengar. Aman ya? Jelas, Oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya mohon maaf tadi tidak mengikuti sepenuhnya. Saya tadi mulai ngikuti Mbak Linda sih, tapi yang sama Mas Danang, yang Mbak Bibip dan teman-teman presentasi saya tidak tidak lihat, tapi presentasi teman-teman saya sudah dikirimkan dan saya sudah baca dokumen-dokumennya. Saya mau komentar beberapa hal. Satu, saya kira tentu saja selamat buat TI yang secara konsisten mengeluarkan lagi sama dengan pembicara tadi, tidak ada yang mengherankan dan penurunan 3 poin ini sudah terprediksi sebenarnya. Nah, yang menarik memang yang paling gila penurunannya itu adalah AMD ya. AMD turunnya 19 poin, lalu kemudian Bertelsmann Foundation Transformation Index itu turunnya 9 poin, Political Economical Risk Consultancy itu turunnya 4 poin, Economist turunnya 1 poin, sedangkan yang lainnya PRS dan Global Insight itu stagnan, selebihnya naiknya tidak tinggi. Yang stagnan itu, diingat teman-teman, yang stagnan ini mainnya memang sudah buruk dari dulu, dan sedangkan yang lainnya turunnya ini sangat besar. Nah, turunnya sangat besar ini berkaitan dengan, kalau kita lihat ya, tadi sudah disampaikan juga 2 hal sebenarnya, suap dan korupsi yang sangat besar, lalu kemudian penegakan hukum, ya, termasuk transparansi anggaran juga turun 1 poin. Nah, apa yang saya mau bilang begini, sebenarnya membaca ini tidak aneh tentu saja, karena belakangan ada banyak pengambilan keputusan negara itu bukan lagi menurut saya persoalannya soalan kapasitas, bukan karena kemampuan negara mampu atau tidak mampu, tapi sebenarnya ada unsur manipulasi di dalamnya. Saya kira itu yang membuat banyak teriakan ya teman-teman, misalnya teman-teman Selios yang kemudian melaporkan ke UN soal angka pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya.
soal angka pengangguran misalnya, ya, yang lain-lain sebagainya, yang itu lahir sebenarnya dari bukan lagi soal kapasitas, tapi lahir dari kemungkinan manipulasi. Saya kira model itu sangat mempengaruhi satu. Yang kedua, yang saya kira tidak kalah mempengaruhi adalah memang di penegakan hukum. Saya setuju tadi dengan Mas Danang, sudah menyampaikan banyak hal. Tapi jangan lupa, saya kira problem di penegakan hukum itu bukan hanya sekedar bagaimana show mereka, tetapi juga catatan terhadap kemampuan Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Saya kira ini udah hampir belasan tahun kita mendapatkan catatan dari UNCIC misalnya, United Convention Against Corruption, di mana Indonesia tidak kunjung melakukan penyesuaian-penyesuaian yang memadai terhadap aturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak sekali catatan, termasuk soalan upaya untuk memperbaiki, misalnya kayak training of influence, memasukkan itu ke dalam konsep penegakan hukum kita. Dan di sini memang menurut saya ada sumbangan langsung dari ekonomis intelligence untuk itu. Yang kedua juga tidak ada banyak pasal-pasal yang sudah terbukti sekian lama punya perdebatan panjang, misalnya pasal 2, pasal 3, yang saya kira perbaikan ke arah sana itu akan cukup banyak mempengaruhi, termasuk pembicaraan soal konflik kepentingan. Memang konflik kepentingan ini kita tidak menurun, tapi kita stagnan di poin kecil, ya, poin 20-an. Jadi dari skala 1 sampai 100 kita stagnan di poin 20-an. Nah, yang ketiga, saya mau bilang bahwa besar atau kecil, saya meyakini agak berbeda dengan Mas Usman, saya lebih setuju dengan Mbak Linda, ada sumbangsi global, ya, yang memang bergerak ke arah saya menyebutnya lebih konservatif dan otoritarian. Tetapi memang berbeda, tidak semuanya sama. Ya, khususnya model-model mereka membalik itu berada di wilayah yang agak berbeda. Misalnya Mesir melakukan hal yang sama, dan di sini juga angkanya juga tidak terlalu menarik, saya kira. Banyak negara-negara yang sedang bergeser ke arah lebih otoritarian. Dan besar atau kecil itu memberikan sumbangsi. Walaupun benar menurut saya secara global, dia menurun 1 poin. Dari 43 menurun menjadi 42. Tapi jangan lupa, 43 itu adalah angka yang sudah bertahan selama 9 tahun. Artinya 9 tahun dia berada di poin 43 rata-rata global. Khusus tahun ini dia mengalami penurunan ke 42. Nah, memang yang menarik menjelaskan kenapa Asia tetap bisa naik dari 44 naik menjadi 45, naik 1 poin. Saya kira ada sumbangsih memang di beberapa negara-negara Asia yang mencoba mengakselerasi, ya, seperti Malaysia, seperti Vietnam, mereka mengakselerasi. Tetapi kalau mau ditarik ke angka global, rata-rata global di 42, itu lebih dari 50% masih di bawah itu. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya besar atau kecil ada sumbangsi dunia, karena sudah bertahan sekitar 9 tahun dia tuh di poin 43 seingat saya, tapi kemudian menurun ke 42. Nah, yang menarik memang adalah adanya internal dalam negeri, ya, yang memperparah itu. Saya kira beberapa tadi sudah disampaikan oleh Bang Usman, bicara soal politik kartel, saya ingin memberikan garis sumbangsi khusus terhadap tidak naiknya peringkat kita sedikit pun soalan konflik of interest. Ya, karena ini kita tetap bertahan di poin yang jelek, di mana dari dulu sampai sekarang kita melanggengkan praktik politik di mana pengusaha itu berbarengan dengan penguasa.
pengambilan keputusan menjadi masalah. Bahkan kalau kita geser sedikit ke economist intelligence country risk service, kita menurun 1 poin ya, karena khususnya di situ bicara soal penyalahgunaan sumber daya publik oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Jadi saya kira ada juga PR besar kita, sekedar menambahkan tadi di ruang publik yang menyempit, saya kira ada besar PR kita juga di bidang konflik kepentingan, konflik of interest, dan memang kita tidak kunjung mencoba menyelesaikan masalah. Coba kalau kita baca baik-baik aturan kita yang mencoba menyelesaikan konflik kepentingan, itu satu-satunya ada di Undang-Undang 30/2014 ya, soal administrasi pemerintahan, yang bicara soal kalau ada konflik kepentingan dia harus dilaporkan ke atasan. Tapi terbukti saya kira dalam 11 tahun Indonesia stagnan di wilayah itu karena memang tidak kunjung ada progres memadai dari aturan itu, plus aturan itu terlalu minimalis kalau kita bicara soal konflik kepentingan. Nah, yang berikutnya saya kira yang menarik memang adalah penegakan hukum yang memang berantakan, law enforcement itu juga sama, angka kita stagnan di situ. Saya kira sumbangsinya, dan itu menyumbangkan angka yang tidak kecil ya menurut saya, karena poin rata-rata dunia 100, kita main di 20-an. Nah, saya kira problem-problem interupsi politik terhadap penegakan hukum saya kira besar sekali. Upaya untuk memanipulasi checks and balances juga berjalan sangat luar biasa, ya kan? Begitu juga interupsi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh kemampuan politik, yang itu seringkali juga mempengaruhi penegakan hukum. Nah, saya mau bilang bahwa kita tidak beranjak dari tempat itu karena belum ada efek yang memadai. Saya kira, saya nggak tahu nih kapan akan diluncurkan misalnya perbaikan kepolisian, ya, komite reformasi kepolisian. Saya belum tahu kapan. Saya juga belum tahu isinya. Tapi kalau kita bicara soal reformasi di tingkat kepolisian, saya selalu mengatakan bahwa agak keliru kalau kita mereformasi kepolisian tanpa mereformasi secara keseluruhan sektor pertahanan dan keamanan. Jadi korelasinya dengan tentara, korelasinya dengan polisi, bagaimana tentara dengan pertahanan, dan korelasinya polisi dengan keamanan. Jadi kalau kita hanya merujuk saja begitu saja pada perbaikan di sektor kepolisian, saya kira tidak akan kunjung naik. Nah, saya yakin penangkapan hakim belakangan ini barangkali belum masuk angka ini. Karena separuh angka ini saya lihat adalah survei-survei yang sedikit lebih ke belakang gitu ya. Belum masuk beberapa hari belakangan penangkapan beberapa hakim. Kalau dugaan saya, tanpa bermaksud menjadi cenayang, saya kira 2026 angkanya akan makin memprihatinkan kalau dilihat dari World Justice Project Rule of Law Index ini, karena ini sumbangsihnya besar menurut saya kalau kita bicara soal angka yang sangat kecil kita karena ini yang paling mengecil ya. Nah, khusus soalan politik dan hukum ketatanegaraan, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya problem terbesar adalah imajinasi kita soal negara seringkali bukan lagi soal serius atau tidak serius, tapi lebih bersifat manipulatif. Manipulatif dalam bentuk pemberantasan korupsi, manipulatif dalam penyusunan kebijakan, manipulatif dalam
menjalankan apa yang harus dilakukan. Dan saya kira kalau ini dipertahankan, saya khawatir angka ini akan terus menurun. Padahal penurunan 3 poin itu dalam 1 tahun menurut saya adalah penurunan yang cukup kencang ya. Cukup kencang itu kalau 3 poin dalam 1 tahun. Dan memang penurunan 3 poin ini sudah berapa kali terjadi, khususnya di zaman Pak Jokowi maupun khususnya di zaman Prabowo. Dan saya kira memang Jokowi dan Prabowo punya korelasi yang relatif sama dari cara berpikirnya. Saya pikir itu yang saya bisa berikan catatan terhadap CPI. Lagi-lagi terima kasih teman-teman TI yang sudah mengeluarkan ini. Saya kira apa yang kita lakukan pasca ini tentu saja adalah bukan meratapi, tapi artinya kerja-kerja besar masih harus dilakukan, khususnya pasca angka menurun dari CPI ini. Makasih. Ya, terima kasih banyak Mas Uceng atas tanggapannya begitu ya. Secara spesifik Mas Uceng menyoroti soal konflik kepentingan sebetulnya yang masih berkelindan. Artinya ada penguasa sekaligus pebisnis begitu ya, dan juga anggaran publik yang kemudian masih dipakai untuk kepentingan pribadi gitu ya. Dan penegakan hukum kita yang sebetulnya masih sangat berantakan. Baik teman-teman, tentu saya tidak akan memonopoli begitu ya jalannya percakapan kita pada sore hari ini. Saya lihat banyak sekali tanggapan, kemudian juga pertanyaan di kolom Q&A kita. Beberapa sudah dijawab juga oleh Mas Danang dan juga Mas Didi begitu ya. Untuk itu saya juga membuka kawan-kawan, Ibu Bapak sekalian yang juga ingin bertanya langsung baik kepada penanggap maupun pemapar kita gitu ya. Bisa raise hand, nanti akan diberikan akses oleh operator kita. Silakan. Sembari menunggu, ini ada satu pertanyaan teman-teman, Mas Danang, Mas Didi, dan juga para penanggap begitu ya. Dari Mbak Dian, beliau dari Harian Kompas begitu ya, secara khusus menyoroti soal korupsi di sektor peradilan. Pertama, beliau menanyakan apakah TI punya data terkait di sektor peradilan begitu ya, dan sudah separah apa. Kemarin Mbak Dian menyoroti soal Wakil Ketua KPK begitu ya, yang kemudian menyebutkan bahwa masih banyak ruang gelap transaksional seperti penetapan hakim, kemudian juga penangguhan penahanan, putusan hingga eksekusi putusan. Kemudian KPK juga baru saja meng-OTT di PN Depok, di mana eksekusi lahan harus menggunakan uang pelicin, meski yang bersengketa adalah anak perusahaan negara. Pertanyaannya adalah apakah hal itu juga menjadi faktor menurunnya IPK tahun 2025 ini? Mungkin bisa dijawab dulu oleh teman-teman dari TI ya, baik Mas Didi maupun Mas Danang, kemudian juga dari penanggap dipersilakan. Halo, jadi Ya, silakan Mas Danang. kalau peradilan kayaknya belum ada, mohon maaf belum ada. Terakhir kami bikin survei ini ya, surveinya itu survei Mahkamah Agung, tetapi setelah itu kami belum membuat survei lagi. Terus kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua ya, Yang kedua soal ini Mas, kencang tadi, sorry. ini bahwa KPK baru saja OTT di PN Depok ya, di mana eksekusi lahan harus menggunakan uang pelicin, meski yang bersengketa adalah anak perusahaan negara. Mungkin lebih ke tanggapan mungkin Mas ya. Ya, itu salah satu problem ini ya. Masuk ke dalam kategori sebetulnya independensi peradilan. Peradilan yang independen itu bukan hanya peradilan yang independen dari intervensi politik, tetapi juga independen dari intervensi berbagai kepentingan lainnya gitu. Kalau yang punya kuasa kan intervensinya dengan kekuasaan. Kalau yang punya uang intervensinya ya dengan iming-iming uang, dengan suap segala macam. Ini salah satu
problem dari independensi peradilan ya. Makanya di cover dari rekomendasi kami ini untuk mengembalikan dan meningkatkan CPI ya mestinya perhatian diberikan kepada independensi peradilan, termasuk mengurangi praktik-praktik dan secara serius ya memerangi praktik-praktik penyuapan dalam peradilan. Terima kasih Mas Danang. Barangkali dari Mas Uceng ada tanggapan Mas terkait hal ini ya. Bagaimana kemudian korupsi di sektor peradilan kita. Kalau kita lihat surveinya teman-teman yang dipakai di sini ya, khususnya yang berkaitan dengan peradilan ini kan dilakukan udah di 2025 ya. Kalau di angka ini gitu ya. Jadi saya kira belum semuanya memang tercover. Kalau dilihat di sini ya, metodologi Corruption Perception Index ini yang berkaitan dengan Rule of Law Index, ini kan survei yang terjadi di Februari sampai Juni 2025. Artinya bisa jadi data terkini itu belum tercover. Nah, saya sih saya sih kebayang bahwa mari menunggu untuk the next survei untuk melihat apakah faktor-faktor kejadian terbaru itu sudah akan masuk. Tapi kalau kita lihat secara kasar ya, saya kira apa yang terjadi di peradilan itu kan seperti gunung es saja. Dalam artian kemarin penangkapan itu sebenarnya melengkapi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Walaupun secara langsung hakim tidak ya, tapi kalau kita lihat di 2025 itu kan sudah ada tuh Sekretaris Mahkamah Agung misalnya, ada uang yang juga didapatkan secara luar biasa. Jadi sudah ada sebenarnya awalannya. Ya, kita tinggal belum tahu seberapa lanjutan, apalagi kalau memang akan terbongkar siapa saja yang pernah berkelindan dengan Sekretaris Mahkamah Agung si Zarov itu. Dengar-dengar petanya ada, dengar-dengar bahkan angkanya bukan 900, ada yang mengatakan sekitar 1,5 T sebenarnya angkanya. Jadi bukan 900 seperti yang tapi apapun itu, angka-angka itu akan sangat mempengaruhi menurut saya, dan ada baiknya ditunggu. Nah, memang yang pas adalah memperlihatkan perkembangannya secara bagaimana riset sebelumnya dan bagaimana riset setelahnya. Tapi secara spesifik saya juga nggak punya angka. Teman-teman Pusat Kajian Anti Korupsi mungkin harus saya colek dulu untuk tahu apakah mereka juga punya angka the latest angka untuk korupsi peradilan. Begitu barangkali. Ya, baik. Terima kasih Mas Uceng. Ada pertanyaan juga yang masuk, barangkali bisa ditanggapi begitu ya oleh seluruh pembicara. Dari Mas Hanafi Hari Susanto, beliau menanyakan bahwa siapa atau lembaga apa yang harus lead untuk perbaikan CPI di Indonesia. Barangkali Mas Danang bisa memberikan tanggapan yang pertama terlebih dahulu, Mas. Ya, kalau lead sebetulnya ya mau nggak mau memang harus presiden ini karena sebagai kepala negara ya, karena ini kan melibatkan di semua sektor ya, ada di peradilannya, ada masalah independensi peradilan, lalu kemudian di DPR, jadi parlemen pendanaan politik ini juga menjadi masalah gitu ya. Cuma kemudian kita punya problem konflik kepentingan, nepotisme, tapi justru saya khawatir ini yang tidak jalan ini karena kemudian presiden dikritik ada konflik kepentingan dan juga nepotisme ketika mengangkat lingkaran terdekatnya, keluarganya di posisi-posisi strategis ini yang saya kira ini. Jadi kalau ditanya itu sebetulnya dari presiden. Tetapi kan kalau Transparansi Internasional melihat bahwa pemerintahan korupsi sekali lagi bukan soal penegakan hukum, bukan juga arahan atau top komando dari atas, tapi bagaimana masyarakat juga bersama-sama memerangi korupsi atau melawan praktek korupsi. Jadi menurut saya lebih kepada bagaimana kita mengorganisir untuk
bersama-sama melawan praktek korupsi. Itu sih kalau saya. Ya, terima kasih Mas Danang. Barangkali ada tanggapan Mbak Linda dengan pertanyaan yang sama. Ya, saya kira memang, eh, sorry Mbak, saya tadi agak kelewat pertanyaannya. Iya, kenapa apa keterbatasan metodologi ya? Ini siapa atau lembaga apa yang harus lead untuk perbaikan CPI Indonesia? Ya, saya setuju sama Mas Danang sih, ini isunya udah sangat strategis ya, sehingga levelnya udah level strategis juga gitu, yang bisa mengambil kendali terhadap keseluruhan proses governing ini gitu. Jadi atau juga tapi khawatirnya tuh Mas Danang ada konflik of interest juga gitu loh. Jadi susah. Tapi ya saya kira kalau jawaban normatif ya presiden sih. Baik, baik. Terima kasih Mbak. Mas Usman barangkali Mas. Waduh, kalau saya pasti beda lagi pandangannya. Em, saya merasa bahwa yang harus ambil kepemimpinan di dalam pemberantasan korupsi, pemulihan pemberantasan korupsi, adalah representasi negara yang independen. Dalam hal ini, representasi dalam bentuk independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diproses melalui pansel di kantor presiden dan diproses secara politik di parlemen. Dengan demikian, KPK sebenarnya tidak berada di dalam ranah eksekutif, tapi tidak juga berada di ranah legislatif. Dia adalah lembaga pengawas dan akuntabilitas yang independen. Nah, tentu di sini letak tantangannya. Bagaimana memastikan KPK kembali memiliki independensi, gitu ya. Saat ini berbagai praktik penyuapan, penggelapan anggaran publik, kemudian pejabat-pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, sampai dengan katakanlah nepotisme di dalam sektor jabatan publik seperti wakil gubernur BI gitu ya. Itu seluruhnya memperlihatkan tingginya kepentingan partisan dari eksekutif maupun atau dari legislatif gitu ya. Nah, dengan kata lain tidak bisa kita mengharapkan kepemimpinan pemberantasan korupsi itu pada satu lembaga yang partisan demikian seperti eksekutif saja. Apalagi kalau kita telaah lebih jauh berbagai kajian para sarjana yang menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia mengalami regresi atau bahkan sekarang mengalami kebangkitan otoritarianisme. Salah satu sebab utamanya adalah karena penebalan kekuasaan eksekutif. Ada semacam eksekutif aggrandizement gitu ya. Nah, penebalan kekuasaan eksekutif ini membuat eksekutif secara mengambil langkah-langkah yang cenderung korup, cenderung melanggar norma-norma anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme gitu. Lihat saja di era pemerintahan Jokowi, terutama pertengahan menuju akhir periode pertama hingga sepanjang periode kedua, seluruhnya memperlihatkan fenomena penebalan kekuasaan eksekutif yang dengan sendirinya melemahkan kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas dari lembaga-lembaga seperti parlemen dan juga seperti yudikatif. Contoh MK itu contoh yang paling buruk dalam preseden penebalan kekuasaan eksekutif gitu ya. Ditambah dengan penebalan kekuasaan eksekutif melalui pelemahan KPK. Jadi penyidikan-penyidikan